Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Radea atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tugas proyek mata kuliah Artificial Intelligence yang telah kami kerjakan. Proyek proyek kami ini berjudul Klasifikasi Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia menggunakan algoritma decision tree dengan rapid manner. Kami dari kelompok kelas F, saya Ririn Rahma Arifah, beserta 4 rekan saya, Santi Dwi Septiani, Tia Amelia, Ayu Barkila, serta Sherly Nandia Matovani. Dataset yang kami gunakan merupakan dataset yang bersumber dari Kaggle, dan dataset tersebut bersumber dari portal data Kemendikbudristek yang memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan di berbagai wilayah provinsi di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dataset ini merupakan dataset dari tahun 2023 sampai 2024. Dan data tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan serta masalah signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap provinsi. Dataset tersebut terdiri dari identitas wilayah, data sekolah serta siswa di setiap provinsi, data guru serta kepala sekolah di setiap provinsi, tenaga kependidikan di setiap provinsi, serta rombongan belajar, dan yang terakhir itu ada kondisi ruang kelas di setiap provinsi. Untuk deskripsi persoalan kasus dan permasalahan utamanya, yang pertama adanya fasilitas pendidikan yang tidak merata. Ada beberapa sekolah dengan ruang kelas yang kondisinya baik, namun ada juga ruang kelas dengan kondisi yang rusak, entah itu ringan, entah itu ringan ataupun berat. Kemudian, kualifikasi guru yang belum optimal karena masih terdapat guru serta kepala sekolah yang belum berkualifikasi S1. Yang ketiga, masalah peserta didik. Terlihat dari masih tingginya angka siswa yang mengulang atau putus sekolah. Dan hal ini dapat berdampak kepada sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian yang keempat, rombongan belajar tidak seimbang, sehingga terdapat beberapa provinsi yang memiliki kelas yang terlalu padat. Dan yang terakhir, distribusi tenaga kependidikan yang tidak merata. Hal ini membuat rasio tenaga kependidikan tidak sebanding dengan jumlah siswa dan sekolah. Selanjutnya, untuk definisi rapid miner serta tata cara instalasi rapid miner akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Shirley. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, apa itu Rapid Miner? Nah, Rapid Miner adalah sebuah platform data science yang digunakan untuk melakukan analisis data, machine learning, dan data mining serta visual. Rapid Miner menyediakan antarmuka berbasis drag and drop, sehingga pengguna bisa membangun model tanpa harus menulis kode. Saat ini Rapid Miner telah berada di bawah perusahaan Altair, sehingga nama berkembang menjadi Altair Rapid Miner. Untuk selanjutnya, cara proses download Rapid Miner. Untuk yang pertama yaitu buka browser, lalu cari altar.com dan klik sign up untuk mendaftar akun. Nah, sekarang ini untuk mendownload Rapid Miner itu harus membuat akun terlebih dahulu. Untuk yang kedua yaitu isi data pribadi dan buat password untuk bisa masuk ke halaman berikutnya. Untuk yang ketiga, login dengan akun yang sudah didaftarkan, lalu klik All Apps dan centang Alter Rapid Miner. Selanjutnya, pilih Altar AI Studio dan klik Software Download, lalu pilih operasi sistem untuk Windows jika mendownloadnya di Windows, dan klik simbol download di sebelah kanan.
Selanjutnya ada proses instalasi RapidMiner. Setelah melakukan proses download, kita melakukan proses instalasi. Yang pertama, pada tampilan utama proses instalasi RapidMiner, klik Next, dan pada bagian License Agreement, klik Agree untuk menerima persyaratan perjanjian pengguna. Untuk selanjutnya, pilih tempat untuk menyimpan RapidMiner, lalu klik Install. Nah, tunggu hingga selesai instalasi. Maka lanjut, jika sudah selesai instalasi, maka tampilan seperti pada gambar yang ketiga, lalu centang launch dan klik finish. Selanjutnya akan muncul pilihan di mana kita memilih use the RapidMiner, the license system, and click next. Lalu akan muncul tampilan pada gambar kedua. Nah, kita masukkan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu klik login, maka akan muncul tampilan pada gambar ketiga dan klik I'm ready and RapidMiner siap digunakan. Untuknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan lingkungan RapidMiner. Yang pertama ada fitur perspektif dan view. Di sini ada fitur start, di mana merupakan titik awal untuk membuat proses baru atau memilih solusi template yang siap pakai. Nah, selanjutnya ada resign. Nah, fitur ini merupakan akses cepat ke riwayat proses untuk menampilkan daftar lengkap proses atau workflows yang baru saja dibuka dan dijalankan, memungkinkan kelanjutan pengerjaan secara instan. Nah, selanjutnya ada Learn, merupakan gerbang menuju edukasi dan tutorial resmi yang menyediakan akses langsung ke konten pembelajaran dan dokumentasi mendalam yang disediakan oleh RapidMiner-nya langsung. Nah, next, selanjutnya ada fitur View Operator, di mana View Operator ini merupakan salah satu fitur yang ada di RapidMiner. Yang pertama ada Data Access, yaitu berfungsi untuk mengimpor dan menyimpan data. Selanjutnya ada blending untuk menggabungkan, memfilter, dan memanipulasi dataset. Selanjutnya ada cleansing, membersihkan dan mempersiapkan data atau menangani nilai hilang atau normalisasi. Selanjutnya ada modeling, berisi semua algoritma mesin learning untuk melatih model. Ada scoring, menerapkan model terlatih untuk membuat prediksi, validation atau untuk mengevaluasi kinerja model prediksi, dan ada utility untuk kontrol alur dan visualisasi. Nah, next, selanjutnya yaitu ada repository. Di sini ada icon impor data dan di sini berfungsi untuk memasukkan data baru dari sumber eksternal, baik itu dari file, database, dan lain-lain ke dalam repository. Nah, selanjutnya ada training resource, folder yang berisi sumber daya pelatihan yang terhubung atau konektif ke server RapidMiner. Selanjutnya ada samples, koleksi contoh data dan proses bawaan untuk tujuan belajar dan demo. Ada community samples, sampel data dan proses yang dibagikan oleh komunitas RapidMiner. Ada local repository, repository lokal yang di komputer Anda, terutama tempat utama untuk menyimpan data dan proses kerja Anda. Ada DB Legacy, merupakan folder untuk mengakses koneksi dan data dari database yang terkonfigurasi. Nah, next, selanjutnya ada view proses, digunakan untuk merancang, membangun workflow atau proses analisis data. Nah, caranya adalah dengan menghubungkan serangkaian operator atau fungsi dan algoritma secara visual sesuai alur logika yang diinginkan. Nah, di sini ada menu play button. Menu run atau tombol play adalah aksi yang digunakan untuk mengeksekusi workflow atau proses yang telah dirancang pada proses view. Nah, caranya itu yang pertama, tekan tombol play untuk mengklik icon play segitiga yang ada di toolbar. Nah, selanjutnya yaitu untuk menu proses atau right arrows dengan cara mendrop down di bagian atas aplikasi. Selanjutnya, tekan kunci F11 untuk menggunakan shortcut keyboard untuk mengeksekusi yang cepat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada view help dan view comment, di mana view help ini berfungsi untuk menampilkan deskripsi,
penjelasan, dan informasi detail dari operator yang sedang dipilih. Nah, selanjutnya ada view comment di sini untuk menyediakan ruang untuk menambahkan komentar atau catatan pada operator tertentu. Mungkin sekian penjelasan mengenai pengenalan lingkungan Rapid Miner. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan apa yang digunakan untuk menganalisis kualitas pendidikan SD di Indonesia melalui metode clustering dan classification dengan algoritma decision tree di RapidMiner. Pertama yaitu ada solusi clustering atau key means. Tujuan yaitu dengan mengempat provinsi berdasarkan kemiripan kondisi pendidikan tanpa label awal. Solusi import data reprocessing dan replace missing values dan normalisasi. Kedua, pilih atribut pendidikan, fasilitas guru, tenaga pendidikan, siswa, dan rombel. Tiga, gunakan key means atau key 3 untuk menghasilkan klaster. Klaster baik, fasilitas bagus, putus sekolah rendah, guru lebih besar S1 tinggi. Dua, klaster sedang, indikator moderat. Tiga, klaster rentan, ruang rusak banyak, angka putus, mengulang tinggi. Dan terakhir, analisis hasil via centroid dan scatter plot untuk melihat karakter tiap klaster. Next. Selanjutnya, solusi classification atau decision tree. Tujuannya yaitu memprediksi kategori kualitas pendidikan provinsi berdasarkan variabel penting. Solusinya yaitu tambahkan label kategori baik, sedang, dan rentan, bisa dari klaster. Kedua, lakukan split data 70% training dan 30% testing. Ketiga, bangun model decision tree dengan atribut guru lebih kecil S1, guru lebih besar S1, siswa angka mengulang, ruang kelas, dan lainnya. Evaluasi model, akurasi, procession, recall, interpretasi, role, putus sekolah tinggi, guru lebih besar S1, banyak, dan rentan. Terakhir, ruang kelas baik tinggi, guru S1, dominan, dan baik. Next. Terakhir yaitu solusi integrasi clustering dan decision tree. Tujuannya yaitu menghasilkan model klasifikasi yang lebih akurat dan berbasis pola data alami. Solusi yang digunakan, jalankan clustering untuk menghasilkan 3 kelompok provinsi. 2. Gunakan hasil cluster sebagai label kelas. 3. Bangun decision tree untuk memprediksi cluster provinsi baru. 4. Analisis fitur importance berdasarkan struktur pohon. Keuntungannya yaitu tidak memerlukan label manual, model lebih kuat dan representatif, dan terakhir cocok untuk analisis kualitas pendidikan skala nasional. Baik, berikut ini adalah implementasi dari solusi. Pada tugas ini kami menggunakan dua pendekatan analisis di RapidMiner, yaitu clustering dan classification. Tujuannya adalah untuk menemukan kualitas pendidikan antar provinsi dan kemudian membangun model prediksi berdasarkan pola tersebut. Di sini kita menggunakan operator CSV. Ini digunakan untuk memuat dataset pendidikan. Yang kedua, di sini ada operator select attribute. Ini untuk memfilter data. Nah, jadi kami menghapus atribut yang tidak diperlukan atau non-numerik seperti tabel provinsi ini. Jadi kami hanya menyisakan variabel numerik seperti sekolah, siswa, mengulang, putus sekolah, dan lainnya. Di sini ada operator normalis, ini untuk menyamakan skala data menggunakan jet transformation.
karena jumlah siswa mencapai jutaan, sementara putus sekolah hanya ribuan. Jadi ini mencegah atribut dengan nilai besar mendominasi perhitungan jarak. Yaitu di sini ada operator clustering dengan metode K-means. Ini menggunakan untuk menentukan jumlah cluster. Nah, di sini kita setting untuk klasternya itu 3 untuk baik, sedang, dan rentan. Lalu generate atribut ini digunakan untuk mengubah nomor klaster menjadi label kategori, sehingga dapat digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu klasifikasi. Nah, untuk melihat hasil clustering, di sini menghasilkan pembagian provinsi menjadi 3 kategori kualitas pendidikan. Ada klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Dengan operator generate atribut tadi, untuk mengubah nama klaster menjadi label kategori. Di sini bisa dilihat untuk klaster 0 itu kategorinya sedang. Untuk klaster 1 itu dikategorikan baik dan klaster 2 dikategorikan rentan. Lalu kita lanjut ke tahap klasifikasi. Untuk operatornya ini ada setrol. Ini tuh untuk mengubah atribut kategori hasil generate atribut tadi menjadi label. Ini tuh variabel yang akan diprediksi oleh decision tree. Untuk operator split data, ini digunakan untuk melatih model pada data 70% training dan menguji performa model pada 30% testing. Sini ada operator decision tree untuk membangun model klasifikasi berbasis aturan if then. Dan apply model ini untuk menerapkan model decision tree ke data testing. Nah, ini performance ini untuk menghitung performa model. Untuk multiply itu digunakan untuk menggandakan aliran data agar satu output bisa dipakai di lebih dari satu proses. Nah, jika semua operator ini sudah diintegrasikan dengan baik, maka kita bisa melihat hasilnya untuk klasifikasi. Di sini model decision tree itu menghasilkan aturan utama berbasis atribut yang paling dominan dalam membedakan ketiga kategori. Dalam hal ini tuh atribut sekolah itu menjadi atribut pemisah terbesar. Decision rules yang dihasilkan model ini yaitu jika sekolah lebih dari 2.132 dikategorikan sebagai baik. Dan jika nilai sekolah kurang dari 2.132, maka cek lagi jika nilai sekolahnya lebih dari minus 0,010 dikategorikan sebagai sedang. Dan jika nilai sekolahnya kurang dari minus 0,010 itu dikategorikan sebagai rentan. Jadi proses clustering dan klasifikasi ini berhasil memberikan gambaran kategori kualitas pendidikan di setiap provinsi, sekaligus membangun model prediksi yang dapat digunakan kembali di masa depan. Tahap clustering membantu menemukan pola alami tanpa label, sementara klasifikasi itu memperjelas atribut mana yang paling menentukan kategori tersebut. Berdasarkan hasil decision tree ini, atribut sekolah itu menjadi faktor pemisah paling signifikan antar klaster, sehingga aturan prediksi ini dapat dijelaskan secara sederhana dan mudah dipahami. Sekian untuk implementasi hasil, dikembalikan ke moderator. Yang terakhir, kesimpulan
kesimpulan akan saya sampaikan dari seluruh yang telah dipaparkan oleh saya dan rekan saya. Analisis menunjukkan bahwa kualitas pendidikan SD antar provinsi masih terdapat ketimpangan, terutama dari segi fasilitas, guru, peserta didik, rombongan belajar, serta tenaga kependidikan. Dengan clustering dan decision tree pada rapid manner, ketimpangan tersebut dapat dipetakan dan diprediksi, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menentukan provinsi prioritas dan mendukung perbaikan pendidikan secara lebih merata. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.